Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Zakia dengan NPM 2303 10 10 10 323. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pencegahan. Nah, pada materi ini ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang KLHS. KLHS itu sendiri adalah kajian lingkungan hidup strategis, di mana pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, atau program. Nah, KLHS ini sendiri dilaksanakan dengan beberapa mekanisme. Yang pertama, pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. Yang kedua, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan program. Dan yang ketiga, rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan keberlanjutan. Ada beberapa kajian yang dimuat dalam KLHS ini sendiri. Di antaranya yang pertama, kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Yang kedua, perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup. Yang ketiga, kinerja layanan atau jasa ekosistem. Dan yang keempat, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Dan yang kelima, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang terakhir ada tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampau, kebijakan, rencana, atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS. Dan segala usaha atau kegiatan yang telah terlampau, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Kemudian KLHS ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Poin kedua yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu tentang tata ruang. Tata ruang ini ada untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Setiap perencanaan dari tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pada poin ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang baku mutu lingkungan hidup. Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup meliputi yang pertama, baku mutu air, yang kedua, baku mutu air limbah, yang ketiga, baku mutu air laut, yang keempat, baku mutu udara, yang kelima, baku mutu emisi, yang keenam, baku mutu gangguan, dan yang terakhir ada baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Poin keempat yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Ada 8 kriteria baku kerusakan ekosistem. Yang pertama, kriteria baku kerusakan tanah atau produksi biomasa. Yang kedua, kriteria baku kerusakan terumbu karang. Yang ketiga, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan. Yang keempat, kriteria baku kerusakan mangrove. Yang kelima, kriteria baku kerusakan padang lamun. Yang keenam, kriteria baku kerusakan gambut. Yang ketujuh, kriteria baku kerusakan karst. Yang ke-8, kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berikutnya, kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter. Di antaranya yang pertama, kenaikan temperatur, yang kedua, kenaikan muka air laut, yang ketiga, badai, yang keempat, kekeringan. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari AMDAL ini. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengamatan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan, yaitu sudah diatur pada pasal 1 nomor 11 UU PLH. Kemudian pada pasal 22 UU PLH dan pada pasal 3 ayat 1 PP nomor 27 tahun 2012 menyatakan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL. Kriteria usaha atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi AMDAL sudah diatur pada pasal 23 ayat 1 UU PLH. Yang pertama ada pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Yang kedua ada eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Yang ketiga ada proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Yang keempat ada proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Yang kelima, ada proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan, konservasi sumber daya alam, atau perlindungan cagar budaya. Nah, dokumen dari AMDAL ini memuat tentang yang pertama, pengkajian mengenai dampak rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua, evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha atau kegiatan. Yang ketiga, saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan. Yang keempat ada perakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Kemudian yang kelima ada evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir ada rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ada 3 pihak yang terlibat dalam proses AMDAL ini. Yang pertama, Komisi Penilai AMDAL. Yang kedua, Pemprakasa, yaitu orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, ada masyarakat yang berkepentingan, yaitu masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL ini. Pada poin berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang sudah diatur pada pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Isi dari pasal itu sendiri terkait dengan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Gubernur atau bupati wali kota yang berwenang menetapkan jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL terdapat pada pasal 34 UU PLH. Berikutnya dijelaskan pada pasal 35 UU PLH bagi usaha yang tidak usaha atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2 wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sepanjang memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, tidak termasuk kategori pasal 23 ayat 1. Yang kedua, kegiatan usaha mikro atau kecil.
Berikutnya saya akan membahas sedikit tentang izin lingkungan, di mana izin ini diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL atau UPL, rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin lingkungan diperoleh beberapa tahap kegiatan yang meliputi. Yang pertama ada penyusunan AMDAL dan UKL atau UPL. Yang kedua penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL dan UPL. Dan terakhir ada permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Berikutnya saya akan membahas sedikit tentang instrumen lingkungan hidup. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup atau IELH adalah upaya pengendalian untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mendukung komitmen pembangunan rendah emisi gas rumah kaca atau GRK. Hal ini sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Saya akan membahas sedikit tentang Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup atau yang disingkat dengan PPLH, yaitu sudah tertera pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Di dalam PPLH itu sendiri ada beberapa aspek yang akan dibahas. Yang pertama tentang Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup, yang kedua peraturan tentang emisi, yang ketiga peraturan tentang pengelolaan limbah. Berikutnya yang keempat ada tentang Undang-Undang Konservasi Alam dan Ekosistem. Yang kelima peraturan tentang penggunaan lahan. Yang keenam peraturan tentang energi terbarukan dan efisiensi energi. Yang ketujuh peraturan tentang pengelolaan air. Yang kedelapan peraturan tentang bahan kimia berbahaya. Selain pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai persetujuan lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan mutu air, mutu udara, dan mutu laut. Selain itu juga mengatur tentang pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Pada poin berikutnya, saya akan membahas sedikit tentang anggaran berbasis lingkungan hidup atau yang disingkat dengan ABLH, atau yang lazim disebut juga dengan Green Budgeting, merupakan salah satu dari instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau yang biasa kita sebut dengan UU PPLH. Berikutnya saya akan membahas sedikit tentang analisis risiko lingkungan hidup atau yang disebut dengan ARL adalah proses perkiraan risiko pada organisme, sistem, atau populasi dan segala ketidakpastian yang menyertainya setelah terpaparnya oleh agen tertentu dengan memperhatikan karakteristik agen dan sasaran yang spesifik. Analisis risiko lingkungan hidup ini juga merupakan prosedur yang digunakan untuk menilai pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik. Hal ini dilakukan melalui pengukuran untuk mengestimasi tingkat bahaya secara kuantitatif ataupun kualitatif yang mungkin ditimbulkan dan peluang munculnya bahaya tersebut. Hal terakhir yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang audit lingkungan hidup. Audit lingkungan hidup ini adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Audit lingkungan hidup dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan cakupan, metode, atau tujuannya. Berikut adalah beberapa pembagian audit lingkungan hidup beserta contohnya. Yang pertama ada audit kepatuhan lingkungan, di mana audit ini bertujuan untuk menilai sejauh mana organisasi atau kegiatan mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku. Contohnya ada audit untuk memeriksa apakah suatu pabrik mematuhi batas emisi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Lingkungan.
Yang kedua ada audit dampak lingkungan. Jenis audit ini bertujuan untuk menilai dampak dari suatu proyek, kegiatan atau operasi terhadap lingkungan hidup. Contohnya ada audit yang mengevaluasi dampak lingkungan dari pembangunan jalan tol terbaru terhadap ekosistem setempat dan keanekaragaman hayatinya. Yang ketiga ada audit proses dan sistem manajemen lingkungan. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen lingkungan suatu organisasi dalam pengelolaan dan minimalisir dampak lingkungan. Contohnya ada audit untuk mengevaluasi keberlanjutan praktik pertanian organik di sebuah peternakan. Yang keempat ada audit performa lingkungan. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja lingkungan suatu organisasi atau proyek dengan membandingkan tujuan atau standar yang telah ditetapkan. Contohnya ada audit yang mengevaluasi tingkat pengurangan emisi gas rumah kaca sebuah perusahaan yang telah ditetapkan dalam komitmen lingkungan mereka. Yang kelima dan terakhir adalah audit terpadu, yaitu jenis audit yang menggabungkan berbagai aspek dari audit lingkungan seperti audit kepatuhan, audit dampak lingkungan, audit proses manajemen lingkungan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja lingkungan suatu organisasi. Contoh dari audit ini yaitu tentang mengevaluasi keseluruhan kinerja lingkungan dari sebuah proyek konstruksi besar, termasuk dampaknya terhadap tanah, air, udara, dan keanekaragaman hayati setempat. Ada beberapa sektor bisnis yang dimaksud dalam audit ini. Di antaranya pada bidang perindustrian, ada industri semen, petrokimia, bahan aktif, pestisida, amunisi, dan bahan peledak. Selanjutnya ada pada bidang pekerjaan umum, yaitu pengoperasian, bendungan, atau waduk, atau jenis tampungan air lainnya. Selanjutnya ada pada sektor bisnis bidang ISDM, yaitu pengolahan dan transmisi migas, eksploitasi mineral, dan bahan radioaktif, atau pembangkit seperti PLTU, PLTA, PLTN. Dua bidang terakhir yaitu bidang pengembangan nuklir dan bidang pengelolaan B3 dan limbah B3. Sekian penjelasan dari saya berharap dapat membantu teman-teman semua dan saya dapat menyelesaikan tugas kuliah saya dengan sangat baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.